Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Rahmah Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan analisis pemilihan dalam media pembelajaran yang saya ambil. Saya mengambil KI dan KD dari KMA nomor 183 tahun 2014. Di sini saya mengambil materi fikih kelas 8 MTS semester 1 mengenai sujud syukur. Saya mengambil indikator 3.1 yaitu memahami ketentuan dari sujud syukur serta memperagakan tata cara dari sujud syukur. Lalu saya buat indikator menjadi 3 indikator dalam indikator kognitif serta 2 indikator dalam psikomotorik. Dari beberapa indikator, saya dapat membuat suatu tujuan pembelajaran yang mana melalui penanaman konsep keimanan, peserta didik dapat meyakini hikmah bersyukur dengan benar. Melalui uswah, peserta didik dapat membiasakan sikap bersyukur kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud syukur dengan percaya diri dengan baik dan benar, dan sebagainya. Lalu langkah dalam merancang media pembelajaran. Langkah yang pertama, saya menganalisis kelompok sasaran mana sih yang termasuk dalam jenjang apa, serta menganalisis kondisi kesiapan dalam awal belajar. Jadi penggunaan media itu tergantung jenjangnya. Semisal jenjang SD itu perlu dengan media yang gambar-gambar atau media dengan audio visual, itu bisa. Jadi disesuaikan dengan sasaran apa, jenjang apa dulu, SD, TK, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran yang mana dengan tujuan tersebut dapat mempengaruhi dalam pemilihan media dan dalam penggunaan media serta penyajian serta dalam kegiatan belajar. Lalu yang ketiga, memilih, memodifikasi serta merancang dan mengembangkan media. Yang keempat, menggunakan materi atau media. Yang kelima, memberikan analisis mengapa memilih media tersebut. Dalam materi ini, saya mengambil beberapa media dan alat serta sumber pembelajaran. Media yang saya pakai yang pertama itu gambar atau media visual, lalu yang kedua itu alat peraga yaitu media transparansi, LCD serta laptop atau media multimedia terpadu. Di mana pembelajaran ini jika dilakukan dengan daring, dengan luring atau offline atau pembelajaran tatap muka, karena di dalam suatu kelas menggunakan LCD. Jadi guru itu membuat materi melalui PowerPoint lalu ditampilkan di suatu proyektor atau LCD itu jika pembelajaran secara tatap muka. Jika online atau daring, jadi pembelajaran hanya guru membuat PowerPoint lalu dikirimkan melalui grup WhatsApp, atau Google Classroom, seperti itu. Jadi bisa menjadikan siswa itu lebih semangat, lebih bergairah dalam belajar. Lalu buku siswa, modul pembelajaran, buku fikih, LKS ini termasuk salah satu sumber dari pembelajaran. Seperti itu. Ada beberapa alasan mengapa saya memilih media gambar, mengapa saya memilih media cetak, apa itu media laptop serta LCD, di mana materi saya ini mengenai sujud syukur. Jadi jika diberikan suatu gambaran atau suatu video melalui YouTube, itu kan juga dari laptop, lalu adanya alat-alat peraga, maka akan lebih mempermudah siswa itu memahami seperti apa cara sujud syukur, tata cara sholat sujud syukur itu seperti apa. Mengapa kita sebagai umat Islam harus melakukan sujud syukur? Alasannya mengapa kita harus sujud syukur. Jadi dengan media gambar, dengan media visual, dengan media transparansi alat peraga, dengan adanya laptop serta LCD jika itu pembelajaran
secara luring atau offline, maka akan mempermudah siswa ketika memahami materi ini. Jadi guru itu menjelaskan atau menampilkan suatu video seperti apa tata cara sujud syukur, bacaannya apa saja, terus alasannya apa kalau kita diharuskan untuk melakukan sujud syukur, seperti itu. Maka dari itu, dari pemilihan media ini saya menggunakan pembuatan materi melalui PowerPoint. Seperti itu. Ya, caranya hanya biasa. Ketika kita membuat PowerPoint, kita buka dulu aplikasi Microsoft PowerPoint, kita klik, kita masukkan materinya yang akan kita buat seperti ini ya. Kita tulis dulu judulnya, klik to add title. Yang pertama kita tulis sujud syukur, nggih. Jadi kita memasukkan materi-materi ini hanya yang penting-penting saja, sesuai dengan indikator yang ada di dalam makalah tadi, sesuai yang ada indikator di dalam yang disampaikan kepada murid di awal pembelajaran. Seperti itu. Jadi jangan di luar indikator.